Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Dokter pun menjahit luka di telapak kaki Gombes. Sebuah suntikan anti tetanus tidak lupa menembus telapak kakinya. Dokter yang memeriksa juga memberikan resep untuk diminum agar lukanya cepat mengering. Gombes pun mengangguk lalu menanyakan biaya pengobatan. Dokter praktek itu lalu menyebutkan angka dan Gombes segera membayar. Gombes tidak menyetir mobilnya sendiri. Ia minta anak buahnya mengantar. Anak buah itu membawa mobil dengan pelan seperti perintah Gombes. Namun meski sudah berusaha sepelan mungkin, si anak buah merasakan kalau sedikit saja pedal gas diinjak, mobil itu seperti lari kesetanan. Berkali-kali Gombes sampai mengumpat karena laju mobil yang sangat kencang. Tidak seperti biasanya, laju mobil itu pun tidak terkontrol. Anak buah Gombes sedang berusaha mengendalikan laju mobil. Ketika secara tidak sengaja, ia melihat dua anak kecil duduk di jok belakang. Kedua anak itu berpakaian sangat dekil, dan keduanya berwajah sangat menakutkan. Anak buah Gombes nyaris kehilangan arah karena terkejut melihat penampakan itu. Hal itu tentu saja membuat Gombes kembali marah-marah. Perjalanan penuh siksaan itu pada akhirnya berakhir juga. Anak buah Gombes memarkir mobil lalu segera berpamitan pulang. Sementara itu, Gombes termangu di depan tokonya. Biasanya jam-jam segini tokonya sudah ramai dikunjungi orang, tapi hari itu tampak sepi. Gombes yang masih merasakan sakit pada kakinya pun ngeloyor begitu saja. Nanti juga ramai lagi batinnya. Setelah minum obat, Gombes yang dilanda kantuk luar biasa langsung terlelap. Namun tiba-tiba telinganya berdenging hebat. Ia pun terbangun, dan apa yang dilihatnya ketika ia membuka mata membuat jantungnya berdesir. Ia melihat seorang perempuan cantik tengah berdiri. Gombes sangat mengenali perempuan itu. Gombes pun yakin kedatangan perempuan itu pastilah meminta tumbal lagi. Tiba-tiba saja ada rasa kesal di hati Gombes. Ritual terakhir yang ia lakukan baru berjalan beberapa bulan. Mengapa perempuan itu sudah buru-buru meminta tumbal lagi? Gombes yang di awal-awal sangat takut pada sosok perempuan itu, kini tampaknya mulai berani melawan. Terang-terangan ia menuduh si Nyai bahwa dialah yang membunuh kedua anaknya. Mendengar ucapan Gombes, perempuan iblis itu hanya tertawa. Sebelum lenyap dari pandangan Gombes, sosok wanita iblis itu berkata, jika Gombes masih sayang nyawanya, maka ia harus menuruti perintah agar 3 malam dari sekarang, ia harus datang untuk melakukan ritual. Jika tidak datang, maka ia mati. Ancaman itu membuat nyali Gombes terpelintir juga. Sedianya ia akan membanggang perintah si Nyai, tapi ia sendiri takut andai ancaman itu benar-benar terwujud. Ia masih ingin menikmati kekayaannya. Nanti setelah benar-benar kaya, ia akan minta Pak Ustadz untuk mengusir si Nyai. Untuk kali ini, biarlah ia turuti dulu kemampuan iblis betina itu. Meskipun dengan tertatih-tatih, pada akhirnya Gombes pun sampai juga di puncak bukit. Sendang itu tetap sepi seperti biasanya. Hawa dingin menusuk tulang, membuat telapak kaki Gombes semakin nyeri terasa.
Luka itu bahkan telah bernanah. Gombes segera membakar dupa, lalu berkonsentrasi sebelum memulai ritual pemujaan. Perempuan iblis itu tertawa lebar. Suaranya terdengar menggema mengerikan. Sepertinya ia puas karena Gombes masih mau menjadi budaknya. Entah sudah berapa budak yang berhasil ia pikat dengan pesugihan. Nyai, kali ini aku benar-benar memohon. Tolong siapapun yang pernah menghinaku saat aku miskin, jadikan mereka tumbal. Kalau perlu, bunuh mereka dengan cara yang paling tersiksa. Perempuan iblis itu kembali tertawa, tapi tawanya hanya singkat saja. Selebihnya, sosok itu justru menghardik Gombes. Untuk perkara tumbal, itu adalah urusanku. Ia berhak memilih siapa yang disukai sebagai persembahan. Bahkan bisa saja ia menjadikan Gombes sebagai tumbal sekarang juga. Gombes bergidik. Si Nyai pun memerintahkan agar segera menyembelih ayam yang dibawa. Gombes menurut. Ia injak kedua ayam itu, lalu bersiap menyembelih. Sementara itu pada saat yang bersamaan, Uut merasakan tubuhnya seperti diikat oleh tali yang sangat kuat. Antara sadar dan tidak, ia melihat suaminya tengah menghunus pisau ke lehernya. Uut pun hanya pasrah. Inilah saat-saat yang ia tunggu itu. Biarlah ia mati, karena mati baginya lebih baik daripada hidup berkubang harta yang menurutnya tidak halal. Uut pun tersenyum. Sebentar lagi ia akan berkumpul kembali dengan Seno dan dia. Uut tidak bersuara meronta saat suaminya mengiriskan pisau itu ke lehernya. Uut hanya merasakan darahnya terpompa keluar. Pada saat itu, Gombes memang sedang menyembelih ayam yang dibawanya. Secara bersamaan, Uut tengah menggelepar, mengejat-ejat. Padahal secara kasat mata, tidak ternampak luka apapun pada tubuhnya. Ayam itu pun berkelojotan. Setelahnya seperti yang sudah-sudah, ayam itu terlihat bagi hidangan yang sangat lezat. Dengan terakus Gombes melahap ayam itu hingga tinggal menyisakan tulang. Setelahnya, Gombes pulang dengan perasaan lega. Untuk yang ketiga kalinya ini, ia yakin kekayaannya pasti akan semakin berlipat ganda. Ia juga berencana memanggil seorang ustadz untuk mengusir perempuan iblis itu. Dengan begitu, ia akan tetap menjadi orang kaya, namun tanpa memberikan tumbal lagi. Tanpa memperdulikan istrinya, Gombes langsung menuju kamar sesampainya ia di rumah. Terbawa rasa capek dan menahan sakit pada telapak kakinya, Gombes pun terlelap. Dan tidak memerlukan waktu lama lagi. Dalam lelapnya itu, ia pun bermimpi yang seperti sangat nyata baginya. Mimpi itu tentang ritual demi ritual yang selama ini ia jalani. Dimulai dari ritual pertama. Dan apa yang Gombes lihat dalam mimpinya itu adalah bagaimana dengan tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, ia menggorok leher anak pertamanya. Setelahnya, ia memakan daging anaknya itu dengan sangat lahap. Begitupun pada ritual yang kedua. Ia melihat dia sudah meminta belas kasihan padanya, namun pada akhirnya anak keduanya pun bernasib sama. Dan untuk yang terakhir kali, dengan sangat jelas ia melihat bagaimana saat-saat mengikat kaki dan tangan istrinya. Ia melihat bagaimana ia memperlakukan Uut seperti mengikat kambing yang akan dijadikan kurban. Setelahnya, kejadiannya pun sama. Hanya ia melihat istrinya tampak pasrah, bahkan terkesan sangat bahagia menyebut kematian. Ia pun kemudian menyembelih Uut dan memakan dagingnya. Gombes terbangun dengan keringat dingin di sekujur tubuh.
Meski beberapa tahun belakangan ini ia seringkali berbuat kasar pada istrinya, namun kali ini ia merasa tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Ande Uut pun menjadi tumbal pesugihan yang ia jalani. Gombes terpincang menuju kamar istrinya. Pintu kamar itu tidak terkunci, maka ia pun menyeruak masuk. Mata Gombes melihat nanar ketika ia dapati istrinya sudah kaku tidak bernyawa. Ia panggil nama istrinya itu, ia gunjang-gunjangkan, tapi Uut memang telah meninggal. Dan Gombes menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa karena kegoblokannya lah nyawa anak istrinya direnggut oleh iblis betina itu. Berbulan-bulan sepeninggal istrinya, Gombes tidak berhenti menyesali hidupnya. Ia menyesali bagaimana akal sehatnya yang runtuh karena ambisi untuk memperoleh kekayaan dengan mudah. Kini semua yang ia miliki serasa tidak lagi berguna. Ia juga sangat menyesal. Mengapa baru sekarang ia sadar bahwa kedua anak dan istrinya telah menjadi korban ambisinya. Rumah dan harta yang dimiliki memang tidak serta-merta habis karena kebakaran atau bencana, seperti dalam kisah-kisah pesugihan yang pernah ia dengar. Tapi pada kenyataan, harta bendanya memang habis untuk berobat kakinya yang tidak kunjung sembuh. Tidak sedikit pula aset yang ia miliki telah disita bank karena utangnya yang menumpuk. Ia kini hanya memiliki sebuah gubuk tempat dulu ia bangun sebagai gudang. Anak buahnya pun meninggalkannya. Kembali Gombes harus hidup seperti sedia kala, miskin dan tidak punya uang. Sudah begitu, tidak ada lagi anak istri yang bisa dijadikan pelipur lara. Bukan itu saja, hidup Gombes kini dihantui baik oleh suara-suara maupun penampakan-penampakan yang mengerikan. Seringkali ia mendengar tangis istrinya, sering pula ia mendengar tangis kedua anaknya. Terkadang juga istrinya menampakkan diri dengan wujud yang mengerikan. Bahkan Gombes menyebut bahwa yang menampakkan diri itu adalah sosok kuntilanak, bukan istrinya. Penampakan demi penampakan itu selalu menyiksa Gombes. Tiap kali ia melihat bayangan istri maupun anaknya, tiap kali pula ia didera perasaan bersalah. Apalagi saat mereka menampakkan diri dengan raut marah. Maka hanya dengan belas kasihan tetangganya yang masih mau berbaik hati sajalah Gombes menyambung hidup. Gombes kini mengalami depresi berat. Senja itu, Gombes tengah meracau tidak karuan ketika seorang pria bersama seorang anak kecil mendatangi gubuknya. Gombes memandangi pria itu dengan tatapan penuh marah. Gombes masih sangat ingat dengan pria itu. Dia adalah pria yang pernah memalaknya di pasar. Pria yang selalu diharapkan sebagai tumbalnya selama ini. Apakah pria itu datang untuk menghinanya? Dugaan Gombes ternyata salah besar. Pria itu mengucapkan salam, lalu tanpa dipersilahkan, ia bergegas masuk ke gubuk Gombes. Pria itu membawakan makanan dan minuman untuk Gombes. Dengan lembut, pria itu menawari Gombes untuk makan. Sedianya makanan itu akan Gombes buang, karena ia menganggap pria itu hanya mengolok-oloknya saja. Tapi rasa lapar mengalahkan perasaan dendamnya. Gombes pun makan dengan lahap. Setelah kenyang, Gombes terlihat lebih tenang.
Pria itu pun lantas membuka suara. Pertama-tama ia meminta maaf karena dulu pernah memalak Gombes. Pria itu menceritakan kalau pada waktu itu ia sangat terdesak kebutuhan karena anak gadisnya terkena demam berdarah. Ia harus menyediakan uang untuk menebus obat dan biaya perawatan. Apabila waktu itu Gombes tidak memberinya uang, tidak tahulah bagaimana nasib anak gadisnya. Sejenak pria itu terdiam. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop dari balik jaketnya. Amplop berwarna coklat itu disodorkannya pada Gombes. Gombes memandangi amplop itu. Ragu ia untuk menerimanya. Pria itu mengatakan bahwa sudah sepantasnya lah ia membalas budi pada Gombes. Pria itu juga mengajak Gombes untuk ikut kerja bersamanya. Air mata Gombes mengalir. Pria di hadapannya itu, pria yang sangat ia benci, bahkan dipintakan sebagai tumbal, ternyata memalaknya karena sebuah alasan untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Berbanding terbalik dengannya, karena rakus akan gemerlap dunia, anaknya bahkan harus menjadi tumbal. Gombes meratap betapa ia gagal menjadi seorang suami. Ia pun gagal menjadi seorang bapak. Ia adalah sebejat-bejatnya manusia di dunia ini. Seharusnya lebih baik ia mati menyusul anak istrinya. Pria itu merangkul Gombes. Ia mengatakan kalau mereka sama-sama pernah berbuat kesalahan, tapi mereka masih diberi nafas. Itu artinya masih ada waktu untuk menebus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Mereka bisa memulai hidup baru, hidup yang lebih bersih. Seorang pria tengah menyeka peluh yang membanjir di mukanya. Segelas air putih ia teguk dengan nikmatnya. Di sebelah pria itu tampak tumbukan batu bata dan genting yang masih basah. Pria itu bangkit. Dengan sedikit terpincang, ia kembali bergumul dengan tanah liat. Satu persatu, batu bata berhasil ia buat. Ia tata sedemikian rupa. Mungkin besok siap untuk tahap pembakaran. Pria yang bekerja tidak mengenal lelah itu adalah Gombes. Gombes telah lahir kembali. Gombes yang telah bertekad menebus dosa-dosanya. Ia telah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Apalagi ia telah menepikan Allah, sesembahan yang seharusnya ia pintai doa. Gombes tidak ingin kembali tersesat. Ia berharap kelak saat ia dipanggil, dosa-dosanya telah luruh. Ia bisa menghadap dengan senyum. Seno, dia, maafkan Bapak ya nak. Bapak telah berbuat dosa sama kalian. Bapak minta maaf. Uut, maafkan aku, Uut. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Dosa-dosa hamba terlalu besar. Tanpa terasa, air mata kembali menetes di pipi Gombes. Air mata penyesalan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan di pungkasane